Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Septi Rahayu dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas H semester 3 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pemerintahan Nasional bersama dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf. Di sini saya akan membicarakan mengenai diskriminasi pelayanan publik di Indonesia. Diskriminasi pelayanan publik ialah suatu individu atau kelompok tidak mendapatkan pelayanan yang sama dari pelayanan publik yang telah tersedia. Adapun jenis diskriminasi yang saya ketahui itu ada 5. Yang pertama, diskriminasi rasial. Yang kedua, itu diskriminasi gender. Yang ketiga, itu diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas. Yang selanjutnya, yang keempat, itu diskriminasi terhadap orang tua. Dan yang terakhir, itu diskriminasi terhadap orang miskin. Untuk yang selanjutnya, ada pun undang-undang yang mengatur mengenai diskriminasi publik bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang selanjutnya bisa kita lihat lagi yang nomor 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan yang selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang perlindungan anak. Nah, di situ undang-undangnya sudah memuat semua peraturan mengenai pelayanan publik. Di dalam undang-undang tersebut sudah memuat semua peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, sering dijumpai bahwa kesenjangan antara teori dengan lapangan tentang diskriminasi publik. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa contoh. Yang pertama, diskriminasi terhadap perempuan. Walaupun terdapat undang-undang yang mengatur tentang penghapusan segala sesuatu yang berhubungan dengan diskriminasi, tapi nyatanya apa? Nyatanya di Indonesia perempuan itu masih mengalami diskriminasi di pelayanan ya. Contohnya dalam bidang pencarian pekerjaan. Yang kedua, itu diskriminasi terhadap orang yang disabilitas. Contohnya itu dalam hal aksesibilitas fisik dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, itu diskriminasi terhadap orang tua. Walaupun ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, tapi nyatanya apa? Pelayanan kesehatan itu belum sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk yang contoh terakhir itu mengenai diskriminasi terhadap orang miskin. Dalam undang-undang diatur tuh hak-hak sosial di Indonesia. Namun nyatanya apa? Orang yang miskin masih mungkin mendapatkan diskriminasi. Karena apa? Dalam hal biaya layanan yang terlalu tinggi itu tidak tersedia secara luas. Nah, untuk menyikapi permasalahan diskriminasi tersebut yang telah dipaparkan di atas, saya memaparkan sedikit solusi nih. Yang pertama, menegakkan hukum. Pemerintah dapat menegakkan hukum terhadap suatu individu atau kelompok yang terbukti melakukan diskriminasi terhadap layanan publik untuk menunjukkan bahwa diskriminasi tidak dapat ditolerir di masyarakat. Yang kedua, itu pendidikan dan kesadaran dari masyarakat. Pendidikan dan kesadaran dari masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan akses terhadap layanan publik dapat membantu dalam menghilangkan prasangka dan stereotip yang mungkin menyebabkan suatu kejadian diskriminasi. Yang ketiga, itu perlindungan dan hak-hak bagi individu atau kelompok yang terkena dampak diskriminasi. Pemerintah dapat memberikan proteksi dan hak khusus bagi individu yang mendapatkan dampak diskriminasi pelayanan publik. Misalnya, dengan memberikan akses terhadap pelayanan publik yang lebih murah dan lebih mudah. Yang keempat, itu penyediaan layanan publik yang inklusif. Artinya apa? Pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang inklusif yang dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Misalnya, dengan memperhatikan kebutuhan individu atau kelompok yang mungkin mengalami diskriminasi dalam penyediaan layanan publik. Untuk yang kelima, itu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ini sangat penting karena apa? Sehingga masyarakat itu dapat memantau apakah layanan publik yang disediakan itu tidak diskriminatif. Yang keenam, selanjutnya itu menyediakan layanan publik yang terintegrasi. Maksudnya apa? Supaya individu atau kelompok itu tidak perlu mengelilingi berbagai instansi untuk mendapatkan layanan yang diperlukan.
Yang ketujuh, yang terakhir itu dari partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan publik sehingga masyarakat dapat memberi masukan terhadap dukungan penyediaan layanan publik yang tidak diskriminatif. Nah, dari solusi yang telah dipaparkan di atas, saya juga ada sedikit rekomendasi mengenai permasalahan diskriminasi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di sini. Yang pertama, itu harus adanya penegakan hukum yang tegas. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan akses terhadap layanan publik. Yang ketiga, penyediaan layanan publik yang inklusif. Yang keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik. Yang kelima, penyediaan layanan publik yang terintegrasi. Yang keenam, partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan publik. Dan yang terakhir, itu adanya kerjasama antar instansi dalam penyediaan layanan publik. Jadi, antara solusi dengan rekomendasi itu saling berhubungan ya teman-teman. Nah, cukup sekian mengenai layanan publik di Indonesia. Jadi, dapat dilihatkan bahwa diskriminasi pelayanan publik itu dapat menimbulkan masalah yang sangat serius bagi individu maupun kelompok. Karena yang terkena dampaknya itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menghilangkan diskriminasi yang ada di Indonesia khususnya dan memberikan pelayanan akses yang sama kepada layanan publik bagi semua orang yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya mengenai diskriminasi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Semoga sedikit ilmu ini dapat bermanfaat bagi pendengarnya ya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.